Gitu ya. Pertanyaan terakhir tadi yang Malin Kundang tadi ya. Yang kedua apa yang terakhir? Yang Malin Kundang ya itu benar-benar salah, tapi itu semua asalkan pendidikan berpikirnya benar, jadi ya rano masalah toh Mas. Wong anak kita kan sudah cerdas-cerdas. Nggak ada lagu anak-anak yang bener ya angel boleh. Aku yang geronok lagu anak-anak diajarkan di TK SD ya anakku kabeh itu mesti nesu kok. Rampak itu nesu anggur kudu pada hari Minggu ku duduk ku turut ayah ke kota naik jelman istimewa ku duduk di muka lagu kurang ajar. Anakku kasih JSD lu kok kurang ajar pio duduk kok di muka itu ya di kursi lah duduk di muka. Jadi tiap hari dia marah. Ada pelajaran marah, anak saya tuh marah terus. Bintang kecil di langit yang biru hitam. Masa malam-malam ada langit biru? Kalau biru ndak ada bintangnya, goblok sih nggak ada lagi. Wah, anakku mureng-mureng terus. Wes, hampir semua lagu Mas. Po ami-ami belalang kupu-kupu, siang makan nasi kalau malam mimik cucu. Anaknya sopo iki? Woi mbadok sego nek bengi ngombe susu itu loh. Nek bayi itu ya gak ono siang makan nasi. Iki mene bapake iki. Ya, semua lagu. Iki lagu salah kabeh iki piye iki? Kok lagu salah kabeh anakku iki ngeluh, aku sing ngeluh. Anakku nerori terus, anak saya itu protes terus. Pulang ayo belajar. Pokoknya datang sekolah langsung menata besok pelajarannya apa, PR-nya dikerjakan. Sekarang belajar yang besok dipelajari. Dia belajar tapi sambil marah-marah. Baca gini dibaca keras-keras. Ini ya iyalah. Gini ya mesti aja. Ya tahulah. Gini. Emang nggak gitu ya mesti aja gitu. Jadi setiap kalimat tuh digituin, ya mesti aja. Gini aja kok jadi pelajaran. Mate aku, aduh ya Allah anakku. Saya protes bahasa Inggris itu asal usulnya nomor 2 dari Erik, tapi sebenarnya dari anak saya yang kelas 1 SMP. Dia sudah belajar bahasa Korea. Bagi dia lebih rasional bahasa Korea daripada bahasa Inggris. Terus dia sekarang belajar bahasa Turki. Karena dia terus kritis sama bahasa Inggris, dia perfect bahasa Inggrisnya, sudah TOEFL tinggi loh, sudah menurut Sabrang lah ya, itu sudah bahasa Inggris sangat bagus. Tandanya kalau saya adalah bahwa anak saya bahasa Inggrisnya bagus yang kelas 1 karena dia sudah betul-betul marah kalau mendengar saya berbahasa Inggris. Kalau dulu masih udah nggak usah gitu, sekarang ayah nggak usah bahasa Inggris, jelek. Nah, ya wis. Jadi sekarang saya betul-betul nggak punya kepercayaan diri untuk berbicara bahasa Inggris di depan anak saya. Mangkel lah gue, jobol. Welek. Wis, anak saya kelas 1 SMP. Udah bagus bahasa Inggris dan saya betul-betul dilarang. Kemarin tuh saya masih coba sekali-sekali sak kata 2 kata. Please, gitu kan. Ayah, nggak usah bahasa Inggris, jelek. Waduh, ya. Bisa ngomong cara Jawa karaku, ya jangan cara Jawa aku ya ora iso deh ngomong ini. Nah, gitu teman sekalian. Jadi memang bukan kita tidak punya riwayat menurut saya, tapi cara berpikir kita ketika mengidentifikasi dongeng-dongeng atau juga menentukan pahlawan-pahlawan kan banyak keliru deh. Sekarang jangankan yang Diponegoro sama Bung Tomo, pahlawan kita hari ini aja keliru-keliru kita. Sekarang Anda tuh nggak jelas kok Bung Karno itu pahlawan apa bukan. Bung Karno itu baik apa buruk. Racetho Pak Harto, ayo, nggak jelas toh, nggak jelas. Kita pandangan kita mengenai tokoh-tokoh yang sekarang itu nggak jelas kok, nggak jelas. Mana Orba, mana reformis saja nggak jelas Pak. Dulu saya bikin komite reformasi untuk embrio MPRS karena Soeharto turun, Habibie turun, MPR bubar, DPR bubar, kita bikin komite reformasi 45 orang dari Gus Dur sampai tokoh reformis yang lain. Dari 45 orang itu ada 3 orang Orba,
yang karena kita ini akselerasi dan transformasi, kita tidak boleh seperti kudeta. Maka tetap ada 3 orang Orba yang kita libatkan, yaitu Soeharto, Wiranto, Akbar Tanjung, gitu kan? Jadi ditolak, apa namanya, Komite Reformasi ini gagal pada tanggal 20 Mei 1998, ditolak terutama oleh Pak Amin Rais karena ada 3 orang Orba. Kalau dalam cara berpikir saya, lo nanti tinggal voting yang 3 kan kalah lewat 42, kok repot sih, umek telu lo. Padune rawani deg-degan karo Pak Harto gitu kan. Akhirnya gagal, akhirnya Habibie turun, nggak jadi reformasi toh, Habibie naik kok. Lo reformasi kok presidennya mudun, wakil presidennya munggah, lah podo ae iku. Kudu reformasi kurang matul iku jenenge. Gitu loh. Nah terus gagal. Kemudian beberapa saat kemudian Wiranto, Akbar Tanjung ikut apa namanya jenengnya di Golkar itu konvensi untuk jadi presiden tuh loh. Lo jare Orla dulu ditolak, sekarang mau diangkat jadi presiden. Racetoy. Jadi sekarang pun tidak jelas mas ukuran-ukurannya. Ya sudah, mau bagaimana kita tidak jelas kok. Maka di KC ini harus jelas. Anda tidak bisa main musik jazz kalau tidak bisa main musik konvensional dulu, betul enggak? Yang konvensi ngerti dulu, do re mi fa sol ngerti dulu, Arab baku ngerti dulu, Jawa baku ngerti dulu, ini dulu ngerti, baru jazz. Iki reformasi ngejazz, mencolot tiba-tiba jazz. Bahkan Republik Indonesia tiba-tiba jazz. Akhirnya ya jazz jos. Kan begitu teman sekalian. Oke, jadi menurut saya mudah-mudahan ada pembenahan. Suatu hari ada pembenahan. Kan sudah ada kritisisme terhadap pahlawan-pahlawan kita. Misalnya Arupalaka pahlawan apa mengkhianat? Ada ingat enggak? Selama ini dalam buku sejarah Arupalaka itu pahlawan apa mengkhianat? Pengkhianat. Sebenarnya pahlawan itu mengkhianat, tergantung cara melihatnya. Arupalaka itu bangsanya dijajah oleh Sultan Hasanuddin. Dia bertentangan sama Hasanuddin. Terus dia dibantu Belanda melawan Hasanuddin. Waktu itu belum ada Republik Indonesia, yang ada masyarakat Mandar, dijajah oleh Goa. Kan begitu? Betul enggak? Pahlawan bukan Arupalaka. Bahwa sama Belanda lah, sakarpe dia dibantu siapa aja, belum ada Indonesia. Waktu itu justru yang sekarang kita pahlawakan waktu itu penjajah. Jadi semua tidak mesti. Menurut saya KAC ini di samping kalau ada waktu memang kita coba lakukan pembenahan dan refreshing berpikir yang benar mengenai pahlawan. Kalau kita universalkan aja lah, sudahlah pokoknya mulai hari ini kita benar berpikirnya. Udah itu sudah lumayan. Jadi orang Sunda nggak usah benci sama orang Jawa. Di Jombang nanti saya usulkan dibikin ada jalan Siliwangi deh. Jalan Sopo. Jadi jalan Gajah Mata, jalan Mojopahit ya dibikin di Bandung apa di mana gitu loh. Di Surabaya sudah ada kok jalan Siliwangi, kok enggak ada masalah kok. Orang Sunda masa marah terus sama orang Jawa sampai akhirat kan enggak lucu. Hanya karena Gajah Mata melanggar aturan Mojopahit sendiri, mencegat rombongan Prabu Siliwangi di jalan, sehingga terjadi perang bubat. Saya sudah bilang sama teman-teman di Bandung waktu acara Todang, itu Gajah Mada waktu mau mencegat pasukannya Prabu Siliwangi tidak SMS saya dulu. Kalau dia SMS saya kan bisa saya kasih pertimbangan. Dia nggak bilang-bilang. Sama dengan para yang tertangkap. Dulu waktu kamu punya proyek dan ambil, kamu nggak ngajak saya. Setelah tertangkap kamu rame-rame ke rumah saya. Saya nggak akan sebut namanya, tapi sudah berduyun-duyun ini. Gitu loh, aku ngono kau nih kurek nyolong gak kondo-kondo. Saya ketangkep kon njaluk tolong aku. Aku kok ciapes aku itu. Bagian petua gitu dia nih. Mbok kena pas nyolong kok aku dicita-cita titik. Gak mobil ya kenal pot itu apa. Oke, saya kembalikan pada Rusdi. Karena kalau bisa kita kasih sedikit kontribusi ketemunya tokoh-tokoh PKS ke kanan, apa yang kita Pak sepertinya
saya harus menjaga etika juga karena semua masih sedang berlangsung. Jadi karena Anda sudah sebut, memang teman-teman PKS 2 hari setelah Pak Lutfi Hasan ditangkap, Presiden yang baru Anies dan 40 orang PKS pusat langsung datang ke Katipiro. Kemudian begitu sprindik bocor, kemudian diumumkan benar oleh KPK. Yang bersangkutan juga Jumat yang lalu bersama saya 4 jam di rumah, terus saya antar ke airport. Nah sekarang semua sedang dalam proses. Saya kira tidak baik kalau saya menceritakan di sini karena saya khawatir nanti ada bocor-bocor di media massa. Biarkan itu kita proses, karena semua masih punya kemungkinan untuk berbuat baik. Saya tidak akan bela yang salah jadi tidak salah loh Mas ya. Yang salah tetap salah, tetapi orang yang salah tetap bisa berbuat baik. Bener nggak Mas? Gampangannya gini deh, Anda maling di sebuah desa, tapi suatu hari ketika ada perampok datang, Anda sebagai maling desa itu ikut membela desa itu, boleh toh? Dengan menangkap perampok itu. Nah, jadi orang bisa punya fungsi yang bermacam-macam dan sedang saya usahakan itu. Jadi kalau bisa ya tijitibeh lah. Mati siji mati kabeh. Buka wanita ga, sekarang hidupmu ini mau apa? Kamu mau jiko apa mau hundo? Jiko itu artinya makan soto, enggak uduk aja, enggak rawon aja. Itu pertimbangan jiko. Kalau hidupmu hanya jiko seperti itu, kamu tidak akan jadi apa-apa. Tapi kalau kamu ingin menjadi tonggak sejarah, kamu menjadi trigger dari perubahan-perubahan yang mendasar, kamu harus punya pertimbangan hondo. Hondo itu mati atau hidup. Itu loh, mati atau hidup, sekarang atau tidak sama sekali, dengan segala resikonya. Kalau kamu berani hondo, maka saya punya tanggung jawab untuk ikut melindungi kamu dari peracunan minuman dan makanan, perlindungan di rumahmu, perlindungan semua saudara-saudaramu. Saya akan ikut kerahkan keamanan untuk, dan saya akan investigasi siapa aja terorisnya, akan saya cari dan sedang saya cari siapa yang menteror kamu. Gitu, saya akan ikut bertanggung jawab terhadap, asal kamu mau menjadi trigger sejarah, kamu buka yang kamu tahu itu, bertahap, taktis, strategis, gitu. Sementara KPK-nya juga kita dorong-dorong terus, gitu loh. Nah teman-teman sekalian, gini ini kan masih dalam medan perang kan, tidak mungkin saya hanya ngomong prinsipnya, tidak mungkin saya ngomong detail-detailnya, tapi ngerti maksud saya ya. Apa hondo, apa jiko, ya mbu aku pokoknya ngerti ini nggak kata-kata ngono iku. Salahmu dhewe kon percaya ini jiko, jane ya aku ya nek gawe dhewe sak eling-elingku. Itu bahasa apa cak? Ya salahmu dhewe. Angko niku didik kapusan tak hapusi kan. Wah, ciko lek biasanya arek ecek-ecek ciki-ciki ta. Ciki-ciki tak gawe ciko. Wah, hondo iku lak rada abot hondo. Jane ya gawe dhewe ngarang-ngarang dhewe ngono kok repot. Aku kapusan kok gampang-gampang dihapusi. Ada bank syariat kamu pikir Islam. Ya salahmu dhewe. Terus kamu menuntut, wah ini kok Islam kok gini? Kok ini apanya gini, mudharabah, apa gitu. Lah itu kan bahasa Arab, bukan bahasa Islam. Salahmu sendiri, itu bukan bank Islam kok. Kalau bank Islam itu namanya bank syariat Islam atau bank Islam. Itu kan bank syariat. Syariat itu artinya aturan. Aturannya maling ya iso, aturannya penipu ya iso. Lo kok ruwet kamu? Salah-salahmu dewe. Gitu loh. Ono kerek kalau ngon keluru, nek kerek dia jegok kan begitu. Jadi Anda jangan gampang tertipu. Nah, sekarang ini kan kata-kata menipu semua. Semua kata dipakai untuk menipu, asal sudah bikin sekolah al apa itu mesti. Wah payu iki al, ono ale. Al opo, apa. Hati-hati kamu sama al itu. Sekarang agama sedang sangat laris. Gitu loh. Umroh itu ruwet. Harus manasik dulu. Bayang no wangele umroh itu praktek sih, gawe Ka'bah diubengi sih. Lah yang mekare mubeng iki lho. Kade latihan nih lah. Nggak perlu ndonga, nggak perlu apa. Emang apa doanya?
Itu cuman anu lah, cuman sedikit lah, halo-halo Bandung gampangannya. Cuman labbaik Allahumma labbaik, cuman itu tok kok. Labbaik la syarika lak labbaik, mengono tok, itu tok. Selebihnya kamu itu sakarepmu Gusti. Mpun nemen-nemen kok hukum kula. Ya Allah, mosok kula mboten rapi-rapi. Ya Allah, gak masalah. Terus Rahman Rahim sampean niku kayak orang Madura lah. Begitu dagangannya gak payu ngene sore-sore. Dari Rahman Rahim sampean niku. Mosok gak payu-payu daganganku sampai sore ngene iki. Endi buktine Rahman Rahim iki? Ngomong tok ae sampean. Aku semua. Itu saya cerita-cerita gitu, wah pokoknya orang Arab campur Madura lebih sadis lagi. Begitu ndak kabul diancam, kalau ndak hari ini ndak laku saya judi aja. Gusti Allah gopo kabeh brel dipayakno brel. Orang Madura kok sama Tuhan tuh ya dimainin tuh dia mainin Tuhan, ya Allah. Jadi orang Madura itu berani sama laut, takut sama udara toh, betul toh? Punya pengalaman laut, tak punya pengalaman udara, kok dadi menwa. Terus ada latihan terjun payung, mate saya, ya Allah. Aduh. Jadi waktu baris ini, ya Allah, kalau engkau selamatkan lagi saya sampai di bumi, saya beli PT, ya Allah. Untuk syukuran. Akhirnya didorong masuk pesawat, lihat di jendela, take off, ya bumi, ya Allah. Wedus. Naik, negosiasi naik. Dari nyembelih ayam dinaikin, nyogok Tuhan dengan kambing. Makin naik lagi di atas awan, sapi. Udah, baris, pasukan. Akhirnya baris depan pintu disorong sapi. Disorong set, tiga sapi terjun. Jadi janji nyembelih 3 sapi kalau selamat sampai di bumi. Alhamdulillah dia masih sadar untuk ngelepas ininya. Layar terbuka, dia terjun dengan tenang sampai di bumi. Dibuang ini apa namanya, parasit menggerik. Mas yo saya ndak beli sapi kate lapo sampean. Masya Allah sampai hamanya bertengkar soal sapi. Masa sampean nagih sapi sampean maha kaya, apa gunanya? Saya ndak sembelih sapi ya sama bagi sampean. Iya coba, wong kendel kayak ngono kuwi. Agama rusak kabeh. Gitu loh, makanya agama di Madura itu bukan Islam, NU. PT NU kabeh. PPNU kabeh, NU kabeh, pokoknya NU, agamane NU. Gitu loh. Jadi dimulainya rusaknya bahasa itu ya dari Madura aslinya. PSSI tanding di situ di Senayan, nggak punya karcis, pengen nonton lawan Malaysia waktu itu, masuk potong sih di cepak neng masuk. Karcis pak, anggota pak. Masuk pintu kedua, karcis anggota. Sini bentar. Anggota apa? Anggota koperasi pak. Sing salah kan penjaganya toh, ngomong anggota diasosiasikan ke anggota TNI. Ya salahmu dewe, aku cuma ngomong anggota kok. Aduh Gusti Pangeran, mudah-mudahan pikiran Anda sekarang tidak ada ruwet-ruwetnya, fresh, badan Anda sehat, bener-bener ada masalah apapun yang penting beres di pikiran. Kalau hati jangan ikut-ikut, hati itu diem aja sama Allah, bertapa saja, jangan ngenang hancur kamu.
Pikirannya benar, hatinya bertapa, selesai masalah. Perkara nggak bisa melaksanakan, biasa nggak bisa melaksanakan. Kebanyakan nabi nggak bisa melaksanakan juga kok. Nabi Yahya dibunuh kok. Nabi Musa pusing sendiri sampai dikejar Fir'aun kok. Gitu loh. Itu pun terus dikasih kemurahan, dikasih kesaktian bisa membelah laut. Tapi Nabi Musa nggak GR. Ya matur nuwun. Sampean gak iki, tapi kan terus orang Musa sakti lho, jari sopo sakti. Lu tongkatnya sakti, jari sopo tongkat sakti. Lah itu bisa membelah laut, itu lak mang dikongkon. Menekon ngene meneh agak belah digorone. Siapa bilang sakti? Tidak ada sakti kalau dikaji sederhana. La haula wala quwata illa billah. Jadi kalau ada sesuatu yang tidak mampu kamu jawab, bergembiralah karena itu urusan Allah dan kamu tinggal minta kepada Allah. Seperti orang Madura, ya Allah. Itu ya. Tunjukkan, buktikan Rahman Rahimmu ya Allah. Terakhir ya, tak kayak cerita menas yang wis tahu. Karena ndak laku-laku, ono wong liwat ndelok barang, enggak. Ndelok barang tuh. Sampeyan niku patroli tak kate tuku sampeyan niku. Wah, akhirnya lo ya kan boleh pembeli lihat-lihat kan boleh, ndak bisa. Ndak laku dari pagi didelok-delok tok. Akhirnya nesu deh, wah, akhirnya mau bertengkar tetangganya sesama penjual. Kamu jangan berani-berani, itu KKO itu. Lah, tidak takut saya sama KKO, asal bukan abri.